masih dalam tema persiapan Ramadan. Tanpa henti, tanpa mengurangi doa dan harapan kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami bulan Ramadan, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, keutamaan bulan Ramadan semoga akan membangkitkan, menggerakkan semangat kita untuk benar-benar mempersiapkan pertemuan dengan bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, sebagaimana ayat yang tadi dibacakan oleh Mas Alif, Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an adalah hidayah, petunjuk bagi manusia, dan penjelasan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Teman-teman sekalian, wajar atau pantas Ramadan itu kita jadikan bulan Al-Quran, bukan sekedar sebutan. Bulan Ramadan itu dimana bulan kita diingatkan kembali dengan seluruh kewajiban kita terhadap Al-Quran. Makanya sebaiknya menjelang Ramadan ini untuk benar-benar menjadikan Ramadan itu bulan Quran, bulan di mana kita membacanya, berusaha memahaminya, mengamalkannya, menghafal, bahkan mendakwahkan, mengajak orang kepada Al-Quran. Kita dari sekarang, bahkan sebelum hari ini, kita sudah mulai memanaskan diri, memastikan kita bermuamalah baik dengan Al-Quran. Sehingga ketika masuk ke Ramadan nanti, benar-benar Ramadan kita rasakan sebagai bulan Al-Quran, di mana kita menunaikan kewajiban terhadap Al-Quran. Teman-teman sekalian, di bulan Ramadan itu ada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar disebutkan, termasuk penjelasan keutamaan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh aku telah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Dalam bahasa, malam Al-Qadar itu artinya malam Qadar, kemuliaan, kepastian, ukuran Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa yang dimaksud malam Lailatul Qadar? Ini penjelasan Lailatul Qadar versi ilahi, versi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang memiliki nilai lebih baik dari 1000 bulan. Jadi ada satu malam yang sangat istimewa di bulan Ramadan itu yang disebut Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Satu bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut Al-Qadar, yang ternyata disebutkan dia malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Teman-teman sekalian, dulu orang berpikir hanya orang-orang khusus saja mendapatkan Lailatul Qadar itu, orang terpilih. Benar itu. Namun Lailatul Qadar itu hak semua orang mukmin yang menunaikan ibadah di bulan Ramadan.
Jadi semua kita berhak untuk mendapatkan. Semua kita layak untuk mendapatkan. Dan bagaimana cara mendapatkannya? Dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tidak disebutkan di malam berapa, walaupun ketika merunut hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkerucut ke malam 27, kemudian malam-malam ganjil, kemudian di 10 hari terakhir. Mencermati dan menyimpulkan semua tuntunan tentang upaya mengejar malam Lailatul Qadar, intinya kita diminta benar-benar menjalani Ramadan itu dengan baik dari awal sampai akhir. Di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya ibadah yang dilakukan mendapatkan pahala lebih dari 1000 bulan. Termasuk teman-teman memiliki pengaruh lebih baik dari 1000 bulan, memiliki pengaruh kebaikan lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Makanya tidak heran orang setelah bulan Ramadan itu memiliki, atau mestinya seorang mukmin yang menunaikan ibadah Ramadan itu berubah lebih baik dari sebelumnya. Dan itu untuk pribadi kita, saya katakan untuk pribadi, supaya tidak menjadi bahan menghakimi, menuding orang lain. Untuk pribadi kita, mestinya setelah Ramadan itu ada peningkatan, ada perubahan lebih baik dalam diri dan kehidupan kita. Kalau tidak, jangan-jangan kita tidak termasuk yang berhasil menjalani ibadah Ramadan, apalagi mendapati malam Lailatul Qadar. Teman-teman, ibadah yang kita lakukan itu, ketaatan yang kita lakukan itu, termasuk di dalamnya puasa bulan Ramadan, bukan sekedar kewajiban yang harus dilakukan, dan bukan sekedar pahala surga atau ganjaran dalam bahasa orang Sunda, pahala balasan di akhirat dari ibadah yang dilakukan. Kebaikan dari ibadah yang kita lakukan itu sudah bisa kita dapati di kehidupan dunia ini, yaitu dengan lebih kuat, lebih semangat, lebih kondusifnya diri dan lingkungan kita dengan ibadah, dengan kebaikan yang mesti kita lakukan. Maksud saya teman-teman, Ramadan itu ketika dia berhasil kita tunaikan dengan baik, mestinya dia efektif berpengaruh baik pada kehidupan kita, pada karakter diri kita. Jika itu tidak, harus menjadi bahan evaluasi, renungan diri dan perbaikan diri untuk setiap kita. Karena kaidahnya ibadah itu yang kita mudah dengar, salat misalkan, dalam surat Al-Ankabut disebutkan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menahan diri pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Atau puasa pun, Ramadan pun, kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas ibadah-ibadah itu bukan sekadar kewajiban yang harus dilakukan begitu saja, tapi kewajiban dan ibadah yang akan menghantarkan, mengkondisikan, memastikan setiap diri pelakunya lebih baik dari sebelum melakukan. Dengan adanya malam Lailatul Qadar, teman-teman, energi perbaikan pada diri
itu dasar luar biasa. Satu malam lebih baik, jadi kekuatannya itu bertubi-tubi 1000 bulan. Berarti kalau dihitung malam berapa tuh? 1000 bulan kali 30 malam. Jadi kekuatannya itu tuh teman-teman. Jadi bisa seseorang itu berubah 180 derajat setelah melakukan puasa itu. Misalkan yang biasanya sholatnya, saya kemarin dapat pertanyaan, bagaimana kalau untuk mengkondisikan, ada orang yang menyarankan untuk sholat kalau belum mampu 5 kali sehari, sekali dulu nggak apa-apa. Iya, kalau untuk proses belajar tidak apa-apa. Nah, dengan Ramadan teman-teman, mungkin sebelum Ramadan dia baru mampu sekali sehari semalam, tapi setelah Ramadan dia jadi berbeda, lebih disiplin, lebih khusyuk salatnya, lebih berkualitas salat. Malam Lailatul Qadar yang mestinya kita siapkan untuk bisa menangkapnya, dan kita siapkan perangkatnya. Jangan sampai baru sibuk pas di bulan puasa, atau pas di 10 hari terakhir, atau sibuk di malam-malam ganjil saja, bahkan sibuknya di malam 27 saja. Jangan sampai seperti itu. Walaupun di beberapa negara, saya lihat di Saudi pun seperti itu, malam 27 orang penuh di masjid i'tikaf. 10 hari terakhir itu puncaknya malam 27. Di Turki juga begitu, di hari-hari lain biasa, tapi malam 27 wah, penuh masjid. Bahkan orang yang tidak puasa, tidak biasa sholat juga malam 27 hadir untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Untuk bisa mendapatkan dengan baik, kita harus memiliki kesiapan yang baik. Teman-teman sekalian, Ramadan itu bulan yang diyakini dapat menghilangkan dosa-dosa, noda-noda maksiat yang pernah terjadi. Dan ini inti dari Ramadan itu, sarana tazkiyatun nafas, sarana pembersihan jiwa. Jadi Ramadan itu paket untuk membersihkan diri pelakunya, diri orang-orang mukmin, agar diampuni dosa-dosanya, dibersihkan dosa-dosa. Mari kita perhatikan beberapa hadis ini. Man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan, yang bangun di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena dasar iman dan ihtisab. Teman-teman, jadi ada syaratnya nih. Ada syarat bulan Ramadan itu efektif, berpengaruh kebaikan pada diri, berpengaruh peluruh, penghapus, pembersih dosa, berpengaruh tazkiyatun nafas, pembersih jiwa, menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman. Jadi itu yang harus disiapkan teman-teman. Keyakinan kepada Allah, keyakinan atas apa yang diinformasikan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar kebiasaan atau sekedar melakukan. Teman-teman, ini yang seringkali membedakan sholat dan ibadah-ibadah orang-orang muslim, ibadah-ibadah kita, dengan apa yang dimaksudkan sebenarnya. Melakukannya tanpa dasar, tanpa kualitas yang diminta, padahal sangat sederhana. Iman ihtisab, iman keyakinan,
ihtisab, memastikan ibadah yang dilakukan itu terhitung. Maksudnya berpengaruh, tidak sekedar dilakukan begitu saja. Itu ihtisab, itu mengambil pelajaran, mengambil makna dari apa yang kita lakukan. Imanan wahtisaban. Dan imanan wahtisaban ini teman-teman berkaitan dengan kekuatan jiwa, dengan kebersihan hati. Yang saya sering sebutkan, orang yang ruhnya, jiwanya sehat, kuat, dia senantiasa membersamai aktivitas jasadiahnya. Dia sholat, dia mulai takbir, jiwanya pun ikut takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membaca doa kita, ruhnya juga mengikutinya, merasakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Membaca surat begitu, ruh ini, jiwa itu mengikuti terus. Tidak masing-masing. Saya sering menyampaikan, di antara kita bisa jadi ada yang hadir di ruangan ini fisiknya, tapi ruhnya tidak di sini. Misalkan sudah sarapan di ruang bawah, atau sudah mulai sampai ke kelas, atau jangan-jangan sedang di kampung, berpikir, membayangkan bersama ibu, ayah, kakak, adik. Itu untuk mudah membayangkan, memahami. Ruh yang sehat, jiwa yang kuat, semestinya selalu membersamai gerakan fisiknya ini. Nah, imanan wahtisaban ini sebenarnya berkaitan dengan kesehatan ruhiyah, teman-teman. Dengan usaha tazkiyatun nafs di hari-hari kita. Orang yang jiwanya, ruhnya sehat, kuat, senantiasa akan mampu melakukan imanan wahtisaban, menghidupkan Lailatul Qadar karena dasarnya keimanan. Dan ihtisab, senantiasa mengambil pelajaran, salat, taubat, istighfar, tilawah yang dilakukan bukan sekedar ucapan, bukan sekedar perbuatan, tapi menata jiwa, terasa, menyapa hati. Itu yang dimaksud ihtisab, teman-teman. Atau mungkin yang lebih mudah nih, kalau ini kan man qama Lailatul Qadar, yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Man qama Ramadan, yang sholat di bulan Ramadan, baik itu tahajud atau sholat tarawih, sholat witir. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sekarang man shoma Ramadan, siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena keimanan dasarnya dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka pasti diampuni dosanya yang sudah lalu. Teman-teman, kayak puasa ini saya menjelaskan imanan wahtisaban, kayaknya yang lebih mudah puasa ini. Semoga menular kepada yang disebutkan di hadis-hadis ini. Lailatul Qadar, qiyam Ramadan, salat tarawih, dan salat 5 waktu, Jum'ah ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menjadi peluru dosa yang terjadi antara keduanya. Idza jatanabal kabair, kecuali dosa-dosa besar. Teman-teman sekalian, puasa yang imanan wahtisaban, dan puasa itu memang sangat kuat melatih kita melakukannya dengan dasar iman dan ihtisab. Dan kita berpuasa menahan diri dari yang membatalkan, dari mulai fajar, dari mulai subuh sampai maghrib, sampai terbit matahari. Kita tidak makan, tidak minum, berusaha menjaga lisan, bahkan pandangan, bacaan, tontonan dari yang akan merusak puasa kita. Dilakukan karena iman, yakin kepada Allah. Pertama, kita melakukan puasa itu karena diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita menjaga puasa itu, tidak melakukan hal yang membatalkan, karena
yakin karena iman Allah itu ada, Allah itu melihat, Allah itu mengetahui, Allah itu menghitung setiap yang kita lakukan. Teman-teman, orang kalau tidak ada iman ini bisa saja di hadapan mertua, di hadapan orang tua, di hadapan teman dia berpuasa, bahkan kelihatan lemes, lesu. Tapi begitu di kamarnya atau lebih dalam lagi di kamar mandinya, dia minum, dia makan. Bisa saja seperti itu. Ini yang dimaksud iman. Hanya antara dia dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berpuasa. Itu mudahnya menjelaskan iman yang menjadi dasar melakukan puasa. Sekarang ihtisab, mengambil pelajaran, iktibar, puasa, lapar, haus, itu tidak sekedar diderita, dirasa oleh jiwa dan raga, tapi benar-benar menjadi pelajaran. Ketika haus, lapar itu mendera, teman-teman, minimal ingat kalau kita haus, lapar itu di saat puasa. Ada saudara-saudara kita yang haus, lapar itu bukan hanya di bulan puasa, bukan hanya ketika berpuasa, tapi menjadi hari-hari mereka. Orang-orang miskin, orang-orang fakir. Itu ihtisab, teman-teman. Mengambil pelajaran, ada pengaruh pada kehidupan dari ibadah yang dilakukan. Apalagi kalau ihtisabnya bukan sekedar orang-orang miskin harta, dia juga berpikir selain miskin harta, ada miskin jiwa, miskin akhlak, miskin pekerti. Menjadi keprihatinan dia, menjadi keprihatinan orang yang berpuasa itu. Apalagi kalau meningkat lagi, dia persiapkan puasa dan ibadah-ibadahnya. Jadi kenapa dia harus berpuasa? Kenapa dia harus bangun pagi, tahajud, qiyamul lail, witir, istighfar, membekali diri ini dengan kebaikan, membersihkan jiwa, karena dia tahu amanah dan tanggung jawab kehidupan yang ada itu besar. Di sekitarnya banyak orang-orang miskin, selain harta juga jiwa, akhlak dan kepribadian. Artinya begitu besar, begitu banyak tanggung jawab, perjuangan yang harus kita lakukan. Hidup ini bukan senda gurau, bukan permainan, apalagi perbuatan tanpa tujuan. Itu yang dimaksud ihtisab dari puasa, teman-teman, dari bulan Ramadan. Makanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Layak untuk mendapatkan ampunan dosa, bersih jiwanya dari noda-noda yang akan membuat dia terbelenggu, tidak bisa berbuat, bahkan sekedar terbuka, terpikir, memahami hakikat apa yang harus dilakukan. Teman-teman sekalian, imanan wa ihtisaban. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza tanabal kaba'ir. Jadi jamaah sekalian, Ramadan dan setiap ibadah yang disyariatkan, yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, ternyata itu untuk kebaikan kita dan untuk membuat jiwa-jiwa kita benar-benar berdaya guna. Dan kita, teman-teman sekalian yang hadir di sini, mulai hari ini jangan sampai itu luput dari diri kita. Orang yang merugi, orang yang celaka itu, yang pelajaran dan hakikat kehidupan sudah disampaikan, tapi kemudian dia melewatkan, tidak sungguh-sungguh menjadikan nilai mulia dari kehidupan. Teman-teman, mulai hari ini kita harus
berupaya mencari dan memastikan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu benar-benar berpengaruh pada perbaikan diri. Kenapa? Karena itu yang dimaksudkan, karena kita orang-orang mukmin itu pribadi-pribadi yang disiapkan untuk memiliki pengaruh kebaikan bagi lingkungannya, bagi masyarakatnya, bagi bangsa, negara, bahkan dunia. Teman-teman sekalian, lihat lagi, ini keagungan, kemuliaan bulan Ramadan. Dibuka pintu surga, dibuka pintu rahmat, ditutup pintu neraka, dan setan dibelenggu. Ini warid atau termaktub dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin." Dimasukkan ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa disiapkan tempat khusus di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pintu khusus orang-orang muslim mukmin yang berpuasa. Teman-teman, kalau menilik hadisnya, berarti tidak semua orang muslim. Bisa jadi tidak semua orang muslim itu berpuasa, atau bisa jadi tidak semua orang muslim yang berpuasa itu memiliki nilai puasa yang layak diterima di pintu Ar-Rayyan. Mungkin seperti tadi, ada yang sekedar puasa, ada benar-benar puasanya didasari oleh iman dan ihtisan. Inna fil jannati baban, sungguh di dalam surga itu ada sebuah pintu, yuqalu lahu Rayyan, yang disebut pintu Ar-Rayyan. Minhus shaimun yaumal qiyamah. Untuk orang-orang yang berpuasa itu nanti di hari kiamat, la yadkhulu minhu ahadun, tidaklah masuk ke dalam surga dari pintu Ar-Rayyan itu seseorang ghairuhum, selain mereka orang-orang yang berpuasa. Yuqalu, dikatakan, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa, mana orang-orang yang berpuasa. Fayaqumun, maka orang-orang yang berpuasa itu pada berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak boleh masuk atau tidak ada yang masuk dari pintu Ar-Rayyan satu orang pun selain mereka orang yang berpuasa yang berdiri tadi. Fa idza dakhalu, ketika mereka sudah masuk, ughliqa, pintu Ar-Rayyan itu ditutup, falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada yang bisa masuk lagi selain mereka. Teman-teman, tadi ya, berarti tidak semua orang muslim itu berpuasa. Tidak semua orang muslim yang berpuasa itu benar-benar puasa sehingga layak masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Dan Rasulullah SAW pernah mengingatkan, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Sungguh banyak orang yang berpuasa, namun sayang tidak ada kebaikan apapun dari puasanya selain haus, dahaga, dan lapar. Wa kam min qaimin, banyak orang yang qiyam Ramadan, salat tarawih di bulan Ramadan, laisa min qiyamihi illa sahar, namun sayang tidak ada kebaikan apapun dari qiyam Ramadannya, dari salat tarawihnya, selain pegal linu. Mungkin hadis ini melengkapi penjelasannya. Teman-teman, rukun saum, rukun puasa ini mulai pembekalan fikri ya, pembekalan keilmuan. Pertama, menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Kedua, niat puasa, niat untuk puasa. Niat dilakukan paling lambat sebelum terbit fajar.
Teman ingat nih, kalau untuk bulan Ramadan, puasa Ramadan, niat itu jangan lewat sholat subuh. Jadi sebelum subuh harus sudah niat. Niat puasa Ramadan hari itu. Walaupun kemudian ada pembahasannya ya, nanti bisa dilihat lengkapnya di buku-buku fikih, salah satunya fikih sunnah Sayyid Sadiq rahimahullah. 2 rukun puasa. Puasa itu sendiri menahan diri dari yang membatalkan, dari mulai terbit fajar, dari mulai subuh sampai terbenam matahari sampai maghrib. Kedua, niat untuk berpuasa, dan niatnya itu batas waktunya fajar, pas subuh itu. Pas subuhnya boleh, tapi lewat, udah terlewat waktu niat puasa Ramadan. Adapun niat puasa sunnah boleh kalaupun sudah lewat fajar. Misalkan, tapi nanti terlalu terbayang mahasiswa itu menderita ya kalau saya kasih contoh. Misalkan mahasiswa di akhir bulan, tapi Rasulullah SAW juga pernah begitu teman-teman. Melihat ke dapur, menanyakan ke istri tidak ada makanan, ya sahur hari itu. Mahasiswa juga sedang tanggung bulan, misalkan nggak terlalu ada makanan yang berarti, udah puasa saja. Padahal udah jam 8 boleh. Tapi untuk Ramadan niat puasa hari itu paling telat pas waktu subuh, pas terbit fajar. Walaupun ada ulama yang untuk mengantisipasi di awal Ramadan melakukan niat, bahkan dibacakan, dilafadzkan niatnya, niat puasa sebulan penuh Ramadan, artinya tidak akan melewatkan 1 hari pun bulan Ramadan melainkan puasa setiap hari. Itu juga bagus untuk membantu. Tapi jangan lupa setiap malam mentajdid, menin'as niat. Niat puasa makna secara syariat, niat itu hakikatnya kehendak, atau dalam bahasa Arab al-iradah, yang terarah pada sebuah perbuatan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan hukum atau syariat. Jadi dalam pengertian syariat, niat itu kehendak yang terarah pada sebuah perbuatan untuk mencari mendapatkan ridha Allah dengan menjalankan hukumnya atau aturan. Jadi kehendak, keinginan, azam, pengertian niat itu seperti itu. Nah, sekarang letak niat. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki, ini ulama terkenal teman-teman. Wan niyatu bil qalbi, tempat niat itu hati, ijma'an huna. Ini ijma', kesepakatan semua ulama. Wa fi sa'iri ma tusra'u fihi, dan mesti ada pada setiap amalan yang disyariatkan, karena niat adalah al-qasdu, maksud, dan tidaklah perbuatan dianggap ada kecuali dengan adanya niat, maka tidaklah mencukupi jika melalaikannya. Jadi niat ini teman-teman rukun yang akan sangat menentukan diterima atau tidaknya ibadah puasa kita, berpengaruh atau tidaknya puasa kita. Jadi jangan lupa, dan hanya 2 kan, niat sama puasanya itu sendiri. Jadi niat itu sebagaimana pengertiannya, karena iroda, keinginan, kehendak, dia adanya dalam hati, bukan dalam lisan. Makanya ada istilah talaffuz bin niyat, mengucapkan niat. Teman-teman sekalian, ini
sengaja saya jelaskan untuk lebih clear ya, di masyarakat kita ada berbeda, termasuk niat sholat kan, dilapatkan atau tidak. Usolli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman, kalau sendiri adaan lillahi ta'ala. Itu niat yang dilapatkan. Ini sekarang hukum talaqqud, hukum melafalkan, mengucapkannya. Ada yang membid'ahkan. Teman-teman pernah mendengar kan, pernah baca? Ini waktu berapa menit? Dari tadi mah ingat ya? 5 menit lagi dari mulai sekarang. Alhamdulillah aman. Ada yang memakruhkan melafazkan niat, mengatakan nawaitu shauma ghadin untuk puasa atau usolli fardhas subhi untuk salat. Ada yang membid'ahkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan, bahkan ada yang menyunahkan, ada juga yang mewajibkan. Teman-teman harus tahu itu. Kalau calon mertua, ini untuk para mahasiswa, kalau calon mertuanya punya pemahaman talaqqud bin niat itu bid'ah, jangan ketika melamar ngobrolin niat, talaqqud niat sunnah atau wajib ya, bisa bahaya, bisa ditolak gitu. Maksud saya, teman-teman sebagai orang yang suka belajar harus tahu, harus mengerti. Jangan sampai karena salah gaya, salah cara, Islam menjadi ternista, agama atau dakwah menjadi tertunda. Lihat, ulama berbeda pendapat dan kita bisa kaji. Ada yang membid'ahkan, alasannya kan karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan. Ada yang memakruhkan, tidak menyukai. Ada yang membolehkan, bahkan menyunahkan, menganjurkan, sampai mewajibkan pun ada. Namun yang mewajibkan telah dianggap pendapat yang sad, janggal dan menyimpang. Tidak harus, tapi tetap ada pendapat itu. Karena memang niat itu aslinya tempatnya di hati. Cukup dengan niat dalam hati sudah memenuhi. Kemudian tidak ada perbedaan pendapat tentang keberadaan niat di hati dalam melaksanakan ibadah ini. Mereka juga sepakat bahwa melafazkan niat tidaklah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in, bahkan imam 4 mazhab. Perbedaan mereka adalah dalam hal legalitas pengucapan niat ketika ibadah. Teman-teman sekalian, saya bacakan bahasa Arabnya atau sudah cukup terlihat, terbaca juga maknanya? Ini detail di kalangan ulama mazhab 4. Pendapat kalangan Hanafiyah pengikut Imam Abu Hanifah. Jadi bukan Imam Abu Hanifahnya, pengikut Imam Abu Hanifah berdasarkan pendapat yang dipilih. Dan Syafi'iyah, konon mazhab terbanyak di negeri kita, pengikut Imam Asy-Syafi'i, serta Hanabilah, Hanbaliyah, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut pendapat mazhab, bahwasanya melafazkan niat dalam peribadatan adalah sunnah, dengan tujuan agar lisan dapat membimbing hati. Jadi dengan diucapkan, hati mengikuti, teman-teman. Itu tujuannya. Ini yang menyunahkan, agar lisan dapat membimbing hati. Sebagian Hanafiyah dan sebagian Hanabilah menyatakan bahwa melafazkan niat adalah makruh. Kalangan Malikiyah, pengikut Imam Malik, mengatakan bolehnya melafazkan niat dalam peribadatan. Namun yang lebih utama adalah meninggalkannya, kecuali bagi orang yang was-was, baginya diajukan untuk melafazkannya untuk menghilangkan kekacauan dalam pikirannya. Semoga dengan dijelaskan seperti ini tidak lagi kekhawatiran, curiga, apalagi saling benci
saling tuhun antara orang yang melapatkan atau tidak melapatkan niat. Dan kita harus menjadi penyeru kepada kebersamaan. Sudah mau 5 menit, saya cukupkan untuk kita lanjutkan pekan depan insya Allah kepada siapa diwajibkan puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sungguh luas ilmu yang disampaikan oleh guru kita gitu. Mulai dari bagaimana bulan Ramadan itu, terus bagaimana bahwa Ramadan itu iman wa iktisaban, bahkan dibahas juga bagaimana rukun dan hukum dari niat bulan Ramadan. Oke, baiklah, untuk memperdalam pengetahuan kita, maka akan dibuka sesi tanya jawab kepada ikhwah fillah yang ingin bertanya. Silakan katakan. Ada satu mic lagi? Ini ada nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yuli, izin bertanya. Yuli. Ya, betul. Baik, silakan. Izin bertanya Ustadz, apa saja tanda-tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu apa saja amalan terbaik pada saat bulan Ramadan? Dan mungkin satu lagi, apakah boleh misal suntik insulin pada saat bulan puasa dan kita lagi berpuasa gitu? Yang ketiga, apakah boleh? Misal suntik insulin gitu Ustaz, yang masuk ke dalam tubuh kita melalui suntikan gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik. Biar saya yang ambil. Kalau Abang malah lambat ngambilnya. Yuli angkatan berapa? 5. Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mohon izin langsung menanggapi ya. Dan jangan lupa pertanyaannya. Pertama, apa tanda-tanda kita berhasil menjalani ibadah puasa? Pertama, yang paling mudah kita menjalani, jadi pertama dari pelaksanaannya, kita mampu menjalani puasa Ramadan, ibadah Ramadan sesuai dengan tuntunan, jadi tadi puasa dari mulai waktunya, niatnya, hal-hal yang tidak melakukan hal-hal yang dilarang, bukan sekedar secara materi, misalkan tidak makan, tidak minum, tapi hal-hal yang secara maknawi juga bisa terjaga. Sepanjang bulan itu kita lakukan, itu bisa menjadi ukuran puasa kita berhasil. Pertama, jadi dari pelaksanaannya. Kedua, ketika puasa dengan atau Ramadan dengan segenap paket ibadahnya, saya sebutkan demikian, khawatir Ramadan itu terpikir puasa saja. Di bulan Ramadan itu tadi ada puasa di siang hari, ada qiyam di malam hari, bahkan qiyam itu selain tahajud tadi ada tarawih, kemudian ada tilawah Al-Quran, ada infak sedekah, memberikan iftar, malah ada yang bagus tuh berpuasa double atau triple. Jadi dia puasa bulan Ramadan
tapi juga dia memberikan iftar. Orang yang memberikan iftar itu kan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa itu. Dia kejar itu, dia kejar berapa orang, sehingga satu hari puasa itu bisa jadi dia mendapatkan pahala 100 hari puasa atau 1000 kali puasa di satu hari itu. Itu selain pelaksanaannya bisa diukur dari puasa itu berpengaruh pada perbaikan diri setelah puasa. Makanya Rasulullah SAW, teman-teman, melanjutkan hadisnya itu, man shoma sittan min Syawal faka'annama shoma dahra kullahu. Barang siapa berpuasa 6 hari saja di bulan Syawal, itu puasa Syawal 6 hari saja, dan tidak disebutkan harus berturut-turut atau langsung setelah Idul Fitri, tidak. Pokoknya 6 hari di bulan Syawal, maka dia dinilai seperti puasa sepanjang tahun. Itu menggambarkan salah satu keberhasilan ibadah Ramadan itu, nilai-nilai Ramadan itu masih terpelihara pasca Ramadan. Yang paling mudah ukurannya puasa. Jadi bahkan ada hadis yang menyebutkan, lau annan nasa alimat ma fi Ramadan latamannat anna sanata kullaha Ramadan. Jika manusia itu sudah sadar tentang kebaikan bulan Ramadan, apa yang terdapat di bulan Ramadan, niscaya manusia itu akan berharap sepanjang tahun itu Ramadan. Jadi orang kalau sudah mendapatkan rasa, sudah terpengaruh dengan Ramadan, Ramadan itu sudah menyapa jiwa raganya, bisa jadi dia berharap sepanjang tahun itu adalah Ramadan dengan suasana. Dan Islam, ajaran agama yang disiapkan oleh Allah pencipta manusia itu, paham betul. Jadi tidak menjadikan puasa sepanjang tahun kemudian, tapi cukup 6 hari punya nilai sepanjang tahun puasa. Dan itu sekaligus untuk menjadi bahan ukuran Ramadan kita berhasil atau tidak. Jadi pertamanya Mbak Yuli, puasanya tuh di bulan Syawal. Kedua, tilawahnya. Jadi semua ibadah di bulan Ramadan itu berlanjut, termasuk akhlak, kepribadian di bulan Ramadan itu berlanjut setelah atau sepertinya Ramadan. Kemudian kiat apa untuk mendapatkan Ramadan yang terbaik? Tentunya jawaban mudahnya secara ilmu, Ramadan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian niatnya yang ikhlas. Tapi tadi ditambahkan, selain menghimpun puasa terbaik, qiyam terbaik, tilawah, sedekah, terus bergaul, berakhlak, bersosial yang baik. Karena teman-teman, kalau kita perhatikan, seluruh ibadah Ramadan itu sebenarnya, termasuk seluruh ibadah yang ada dalam agama kita itu sebenarnya untuk membentuk kepribadian kita yang baik, untuk membentuk kepribadian kita yang berpengaruh kebaikan bagi diri kita, bagi lingkungan kita. Jadi mungkin bisa disimpulkan untuk menghantarkan kita menjadi pribadi yang paling bermanfaat. Ibadah itu seperti itu. Jadi selebihnya, usahakan Ramadan itu bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar puasa biasa, tapi pastikan Ramadan dengan seluruh kegiatan benar-benar menata jiwa raga kita. Saya katakan jiwa raga karena bisa berpengaruh pada kesehatan fisik juga teman-teman, dan kekuatan. Kemudian mengkonsumsi obat selain dari mulut atau hidung, seperti disuntikan. Ada berbeda pendapat para ulama, tapi saya melihat yang paling kuat tidak membatalkan puasa. Insulin atau vaksin di bulan puasa atau ketika puasa tidak membatalkan. Apalagi bagi mereka yang tidak bisa menghindarinya. Kalau yang masih bisa menghindarinya,
dihindari untuk lebih tenang. Wallahu a'lam. Ada lagi? Atau waktunya sudah 6.45? Yakin ada? Silahkan. Kalau kesini bisa cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Ajis Hidayat Surat dari Fakultas Pertanian Angkatan 2000. Bisa lebih dekat lagi? Ayo Ustaz, mohon izin bertanya Ustaz. Tadi saya belum memahami namanya Ajis Ustaz. Aziz, Abdul Aziz. Ajis, Muhammad Ajis. Muhammad Aziz. Iya Ustaz. Saya tadi belum memahami secara pasti tentang pelafalan niat tadi. Dulu ketika saya mengaji itu diberitahu oleh guru ngaji bahwasanya niatnya dibacakan secara perlahan tanpa mengganggu sekitarnya. Kemudian ketika takbiratul Ini nggak kurang kedengaran ya? kurang Aziz kurang kedengaran, gimana ya? Besarin volumenya tuh ini. Dari tadi kurang. Ayo. ya Ustaz, saya ulangi Ustaz. Ya. Ketika dulu saya mengaji itu diberitahu oleh Ustadz bahwasanya ketika pelafazan niat itu diucapkan secara perlahan, dan ketika takbiratul ula itu juga diucapkan namun berbahasa Indonesia. Nah, untuk sesuai tuntunan Rasulullah SAW dan sesuai mazhab itu yang benar bagaimana ya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziz. Melafalkan niat, pertama tadi hukumnya bisa boleh, sunnah ketika membantu hati, untuk membantu hati supaya hati mengikuti yang diucapkan. Dan itu kalau sholat, niat itu ketika takbiratul ihram sebenarnya. Jadi niat itu Allahu Akbar ketika takbir itu. Jadi nggak mungkin sebetulnya sambil mengucapkan Allahu Akbar tapi kira mengucapkan usolli fardhu atau Allahu Akbar, nggak bisa ya. Kita harus takbir, melafazkan takbir Allahu Akbar. Karena itu mungkin dilakukan sebelumnya pakai bahasa Arab biasanya orang, tapi guru ngajinya Aziz ngajarnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Oh, jadi beberapa kali takbirnya? Dua kali? Oh, satu kali tapi oh, jadi takbir pertama niat dulu gitu ya? Sebelum takbir ya? Padahal itu mestinya takbir. Jadi sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, bersama takbiratul ihram itu niat. Jadi kalaupun mau niat itu kalau mau diucapkan sebelumnya, usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbil al-qiblati ma'muman atau imaman atau adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dari situ tidak ada ucapan lain kecuali takbir dan hati niat sambil mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada ucapan lafaz niat apalagi setelah takbir bisa membatalkan salat. Kalau setelah takbir, kalau sebelum takbir tidak membatalkan salat. Apalagi kalau lafaz niatnya pakai bahasa Sunda atau bahasa sebetulnya sama, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Arab ya. Kalau setelah takbir dipastikan membatalkan salat karena ada ucapan dan perbuatan selain salat. Karena salat itu dari mulai takbir sampai salam itu harus ucapan dan perbuatan salat semua. Nah, Kang Aziz kayaknya kalau sambil takbiratul ihram sambil mengucapkan bahasa Indonesia akan lama juga. Mungkin saya khawatirnya akan mengganggu konsentrasi. Jadi kalau mau itu dilakukan sebelumnya ya.
baik usolli ataupun saya niat sholat subuh. Jadi intinya talafut, melafazkan niat, mengucapkan niat dengan lisan, padahal niat itu di hati. Itu boleh dilakukan. Jadi kita sekarang bisa memahami kenapa ada yang sampai membid'ahkan ya, memakruhkan. Karena bisa seperti itu, bisa malah mengganggu. Nah, kalau membantu hati sunnah atau minimal diperbolehkan. Tapi itu tidak setelah takbiratul ihram. Jadi sebelumnya, setelah takbiratul ihram, dan di saat takbiratul ihram itu teman-teman, Allahu Akbar, kita mengagungkan Allah, dan di dalamnya juga sambil niat sholat itu di situ dalam hati. Jadi talafut itu sebelumnya memungkinkan. Hati-hati, saya pernah mendengarai beberapa orang sampai harus berkali-kali takbiratul ihram itu, karena tadi kepelikan dalam memahami niat dan pelaksanaannya. Ada yang sampai berkali-kali dan kayaknya berat begitu. Dan memang setan juga hadir di situ, mewaswaskan kita. Jadi pembahasan tentang niat ini kalau kurang tepat dilakukan atau terjadinya, bisa membuat orang jadi was-was ketika memulai sholatnya. Karena setan juga akan berperan hadir di situ untuk mewaswaskan. Sampai ada orang butuh berkali-kali mengulang takbir untuk meyakinkan, memurnikan niat itu. Padahal imam sudah selesai baca Fatihah misalkan, atau imam sudah mau ruku, dia masih takbiratul ihram memperjuangkan. Jadi pastikan niat itu sederhana sebenarnya, walaupun sangat menentukan. Dia adanya dalam hati dan kehendak azam kita untuk melakukan sholat atau melakukan puasa atau ibadah apapun, dan tidak harus dilapatkan sebenarnya. Dilapatkan ketika untuk membantu hati. Jadi benar-benar terjadi niat azam itu. Teman-teman, kebetulan saya dari kecil juga sama ayah diajarkan melafazkan niat. Jadi saya biasa melakukan usolli atau nawaitu shauma ghadin yang bareng-bareng. Itu membantu, bagus. Tapi hati-hati kalau sudah batas mengganggu, setan mewaswaskan. Malah ditinggalkan tidak apa-apa. Begitu Mas Aziz. Semoga mudah ringan ketika mau salat, ketika berniat. Wallahu a'lam bishawab.